Setelah Yang Mulia dari Suto memberikan sebuah tas penyimpanan pada Wang Lin sebagai bentuk rasa terima kasih mereka atas bantuan yang diberikannya sebelumnya. Wang Lin pun yang melihatnya hendak mengucapkan sepatah dua kata atas pemberiannya itu, tetapi keduanya pun memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkan toko, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya spontan menunjukkan rasa herannya dan mencoba mengecek isi tas penyimpanan itu menggunakan akal ilahinya. Dengan terkejut terheran-heran menemukan tas penyimpanan itu berisikan sekumpulan batu roh dalam jumlah yang sangat banyak. Waktu pun lambat laun terus berlalu secara cepat, dan kali ini 5 tahun telah dilalui oleh Wang Lin. Pada hari ini, Ayah Daniel pun akhirnya tak bisa lepas dari siklus hidup dan mati. Saat kali ini beliau pun mengembuskan napas terakhirnya di dunia penuh tipu-tipu ini. Dengan kali ini situasi toko pandai besinya dalam keadaan berduka. Di balik bendera putih di luar toko yang disertai gelombang tangisan tanpa henti bisa terdengar dari dalam kediamannya itu, menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya segera berdiri di luar tokonya, menatap secara seksama toko pandai besi keluarga Daniel itu. Di balik dejavu 20 tahun lalu yang spontan teringat di benaknya, yang mana Ayah Daniel secara ramah tamahnya mengundangnya untuk melakukan jamuan makan malam di kediaman toko pandai besinya itu, sehingga dalam 20 tahun ini Wang Lin pun bahkan tak bisa mengingat berapa kali dirinya menerima jamuan makan malam itu. Tapi kenyataannya hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa diubah atau bahkan ditentang olehnya, dikarenakan menjadi tuir dan sekarat di usia tua merupakan bagian dari pemahamannya mengenai apa itu sebenarnya surga. Yang bahkan jika ia menggunakan metode menentang surga untuk memperpanjang hidup Ayah Daniel itu pun nyatanya tak ada gunanya dengan hanya berlangsung selama beberapa tahun saja, sebelum pada akhirnya beliau pun diambil kembali oleh siklus kematian. Memikirkan hal ini, Wang Lin pun menghela napas panjang di balik kesedihan yang kali ini terpancar di raut wajahnya, sebelum kemudian ia pun perlahan berjalan menuju kediaman toko pandai besi Daniel. Dengan ketika Wang Lin mencoba memasukinya, semua orang yang ada di dalamnya pun segera mengungkapkan pandangan hormat mereka, terutama Ibu Daniel yang segera berlutut menyambut akan kedatangannya. Saat ini pun membuat Wang Lin yang tanpa tak enakan melihat tindakan Ibu Daniel itu, bergegas maju untuk membangunkannya serta mencoba menenangkannya, dan kemudian perlahan melangkah maju ke TKP mayat Ayah Daniel untuk memberikan penghormatan terakhir padanya di balik dupa yang kali ini dipegangnya. Dengan ketika Wang Lin memberikan penghormatannya ini, langit pun secara mengejutkan tiba-tiba menjadi gelap gulita. Akan tetapi kejadian ini tampaknya tak bisa dilihat sedikit pun oleh mata manusia biasa, melainkan kejadian itu hanya bisa dilihat sendiri oleh dirinya. Saat kali ini ia bisa melihat asap hitam muncul dan berkumpul di atas tubuh Ayah Daniel, membentuk sosok tubuh jiwanya, yang kali ini memeluk tubuh aslinya seolah-olah ia tanpa merasa sangat kedinginan, sampai mengakibatkan kepucatan pun perlahan terpancar di raut wajahnya di balik pandangan matanya melihat orang-orang di sekitarnya, sebelum pada akhirnya tatapannya pun jatuh ke arah Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya mencoba mengusir rasa dingin yang dialami tubuh jiwa Ayah Daniel itu. Dengan segera menghancurkan sebuah bunga hitam di tangan yang menjadi bubuk hitam, itu pun tiba-tiba berubah menjadi bintik-bintik cahaya tak kasat mata yang langsung mendarat di tubuh Ayah Daniel. Saat ini pun secara ajaib menyebabkannya tak merasakan kedinginan lagi di tubuhnya, sehingga muannya pun segera memandang Wang Lin dengan senyum ramahnya tanpa menunjukkan rasa terima kasihnya, sebelum kemudian merasa masa aktifnya di dunia penuh tipu-tipu ini sudah di ujung waktu. Di detik-detik terakhirnya ini, ia pun pelan mencoba memandang semua orang yang ada di dalam tokonya, terutama Daniel dan ibunya. Dengan pada akhirnya tubuhnya pun secara sinematik perlahan menghilang ke langit, tanpa seolah-olah seperti adegan sesosok tubuh menghilang dari raganya. Namun ketika adegan itu terjadi, putra Daniel pun tiba-tiba melontarkan suaranya dengan memberitahukan kepada Daniel bahwa ia melihat sosok kakeknya itu menghilang di langit. Di balik pandangan bingungnya terus menatap ke arah langit. Tetapi demikian Daniel pun tanpa tak menanggapi perkataan dari bocilnya itu, dengan hanya menganggapnya halu, sehingga membuat putra Daniel pun yang melihat tak ada yang mau mendengarkan keindigoannya ini hanya bisa termenung dalam mode diamnya. Wang Lin pun kemudian memandangi Daniel dan ibunya dengan teringat dejavu awal pertama pertemuan mereka dahulu, terutama pada Daniel yang dulunya merupakan seorang bocil polos yang terus membawakannya kendi anggur setiap hari, kini telah beranjak cukup dewasa dan sudah beristri yang bahkan mempunyai anak lagi. Setelah sejenak memikirkan hal ini, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri mode berkabungnya ini. Oleh sebab itu menangkupkan tangannya secara hormat ke arah Daniel sekeluarga, ia pun pada akhirnya berbalik pergi meninggalkan mereka, OTW kembali pulang ke toko ukiran kayunya. Sesampainya di toko ukiran kayunya itu, Wang Lin pun kemudian duduk di ranjangnya untuk perlahan memasuki mode meditasinya.
Dengan pada saat ini, ia pun bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang di udara, semakin tinggi meninggalkan wilayah ibu kota, sampai pada akhirnya wilayah ibu kota itu pun menghilang dari pandangannya, dan kali ini secara mengejutkan berpindah tempat yang sangat jauh dengan dihadapkan oleh sebuah planet misterius berwarna coklat, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk perlahan mencoba menjelajahinya. Tetapi tepat baru saja beberapa langkah Wang Lin berjalan menelusuri planet coklat ini, sebuah batu tampak seperti meteor raksasa pun tiba-tiba terbang melewatinya, dan di atas meteor itu kali ini terlihat sesosok pria tuir berambut putih duduk secara santuy di sana. Dengan ketika melewati Wang Lin di bawahnya, beliau pun spontan melontarkan seruannya tampak menunjukkan ketertarikan akan sosok Wang Lin, sebab ia tak menyangka pemuda mantan Kang Bantai itu kali ini secara mudahnya datang ke planet coklat ini yang notabene terbilang sangatlah misterius. Saat Wang Lin pun yang melihat sosok tuir berambut putih ini tak kuasa menunjukkan keterkejutan hebat plus kebingungan di raut wajahnya dengan sama sekali tak mengenalinya, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya mengenai siapakah gerangan pria tuir ini. Setelah Wang Lin bertanya-tanya akan hal ini, dibalik kebingungan yang kali ini ditunjukkan di raut wajahnya, pria tuir berambut putih itu pun yang melihatnya spontan melontarkan tawanya untuk kemudian memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Tian Yunji. Tetapi setelah memperkenalkan dirinya itu, tanpa sebab akibat pria tuir berambut putih bernama Tian Yunji itu pun tiba-tiba mulai membuat kesepakatan pada Wang Lin, yang mana jika ia berhasil keluar dari sisa-sisa planet budidaya yang kali ini ditinggalinya dan menemukan keberadaannya di sebuah planet bernama Tian Yun, maka ia berjanji akan mengangkatnya menjadi murid kehormatannya selama 100 tahun. Hingga setelah melontarkan kesepakatannya ini, tanpa bisa sedikit pun membuat Wang Lin bereaksi atau bahkan melontarkan sepatah dua kata atas kesepakatan itu, ia pun tiba-tiba mengarahkan tangannya yang berisi kemampuan dorongan edan ke arah tubuh Wang Lin, sehingga hal ini pun lantas membuat Wang Lin merasakan tubuhnya didorong oleh kekuatan yang sangat kuat, sampai-sampai membuatnya dengan cepat dihempaskan menjauh dari planet coklat itu, dan akhirnya kembali ke wilayah ibu kota, lebih tepatnya di TKP awal dirinya melakukan meditasi di dalam tokonya sebelumnya. Dengan ketika kembali di tokonya ini, ia pun perlahan tiba-tiba membuka kedua matanya, mengakhiri mode meditasinya itu, sebelum kemudian melakukan kegiatan sehari-harinya lagi, yaitu apalagi kalau bukan mengukir. Saat segera mengambil sepotong kayu di tangannya, ia pun dengan hati-hati mulai mengukir membentuk referensi sesosok manusia dalam sepotong kayunya itu. Dengan setelah cukup lama menunjukkan mode kang ukirnya ini, patung kayunya itu pun akhirnya jadi juga. Betul seorang pria parubaya yang ternyata adalah Yun Tianji sebelumnya, dan itu pun tanpa basa-basi segera diletakkannya di salah satu rak di sebelah ukiran patung kayu dua praktisi formasi jiwa sekte awan putih. Waktu pun lambat laun terus berlalu. Dengan selama berjalannya waktu ini, penampilan Wang Lin pun kali ini sudah beranjak menua, ditandai dengan rambut putih dan kerutan yang ditunjukkan di raut wajah tuirnya. Bahkan selama roda waktu itu berlalu, kesedihan pun lagi-lagi menyelimuti keluarga Daniu, dikarenakan ibunya pun akhirnya mokat juga menjemput ajalnya menyusul ayah Daniu yang sudah tenang di alam sana. Sehingga pada titik ini, Daniu pun akhirnya mengelola sendiri toko besinya seperti halnya yang dilakukan ayahnya dahulu. Dengan kali ini ia mendukung keluarganya, menyayangi istrinya, dan juga terus-menerus mengajari putranya yang bernama Xiao Niu untuk berdagang. Dengan itu pun ditujukan untuk mewariskan toko pandai besinya ini suatu hari nanti padanya. Ya, kali ini pun lantas mengingatkan Wang Lin akan dejavu adegan sama persis seperti dahulu ketika awal pertama kali ia bertemu dengan keluarga Cemara Daniu. Tetapi demikian adegan jilid 2 keluarga Cemara Daniu ini pun tak berlangsung lama, dikarenakan 3 tahun yang lalu, Xiao Niu si putra Daniu pun telah menarik perhatian seorang kultivator pengembara dari sekte awan putih yang membawanya pergi untuk dijadikannya sebagai muridnya. Saat ini pun lantas membuat Daniu merasakan kebanggaan luar binasa bahwa putra kesayangannya itu sendiri akan menjadi seorang immortal, sehingga hal ini pun membuatnya segera menunjukkan mode pamernya dengan menginfokan identitas hebat dari putranya itu kepada semua penduduk desa yang ditemuinya di sepanjang jalan. Adapun Wang Lin ia pun sama sekali tak terkejut akan info ini, sebab sudah lama ia memperhatikan bahwa Xiao Niu memanglah memiliki tubuh sempurna yang dapat dibina, serta bakal luar binasa yang menurutnya jauh melebihi dirinya ketika waktu itu ia berada seumurannya. Namun demikian hal ini juga ada sangkut pautnya dengannya, dikarenakan waktu itu ia terus memberikannya banyak pil berkedok permen pada Xiao Niu. Atas imbalannya telah membawakannya kendi anggur. Dengan pil itu ternyata mengandung efek khasiat untuk meningkatkan kemampuan di dalam tubuhnya, sehingga sebagai hasilnya bakat Xiao Niu pun kali ini menjadi sangat luar binasa. Dengan tak heran ada seorang kultivator pengembara sekte awan putih menjadikannya sebagai murid. Meskipun kultivator pengembara itu hanya pada tahap formasi inti, setelah Wang Lin mengamatinya,
Ia ternyata menemukan bahwa beliau merupakan orang yang sangat baik, melebihi Sun dan juga gurunya waktu itu. Oleh sebab itu, Wang Lin pun tak mau ikut campur sedikit pun akan hal ini dan memilih untuk membiarkan Xiao Niu mengalami jalan ninjanya itu sendiri, pergi berkultivasi bersama kultivator pengembara sekte awan putih itu. Singkat cerita, waktu pun tanpa henti terus-menerus berlalu. Dengan kali ini seluruh penjuru wilayah ibu kota pun memasuki musim dingin, ditandai dengan hujan salju yang tanpa henti mengguyur deras wilayah ibu kota. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya spontan menunjukkan rasa herannya, dikarenakan dalam 30 tahun terakhir selama dirinya berada di wilayah ini, ia pun belum pernah sekalipun melihat fenomena hujan salju sekeras dan seedan ini, sampai-sampai menyebabkan banyak atap toko-toko bangunan runtuh di bawah tekanan semua salju ini. Dengan beberapa orang yang lebih lemah membeku sampai mokat, dan hampir setiap pagi semua orang yang melintas akan menemukan beberapa mayat membeku bergeletakan di sudut jalan, sehingga membuat masing-masing dari mereka pun spontan menunjukkan rasa herannya dengan bertanya-tanya mengenai gerangan fenomena salju ini yang mengapa secara edan terus mengguyur wilayah ibu kota. Tetapi ketika rasa heran ini masih ditunjukkan semua orang di wilayah ibu kota, Wang Lin pun yang melihat fenomena hujan salju ini semakin menjadi-jadi, perlahan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dikarenakan ketika ia terus mengamati hujan salju ini, ia pun merasakan di dalam kumpulan salju itu terkandung secerca jejak energi mengerikan untuk menghabisi, sehingga inilah menjadi faktor utama penyebab hujan salju itu secara cepat turun dari langit. Namun ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya pun tiba-tiba terbang keluar dari segala sudut penjuru arah wilayah ibu kota. Dengan ketika Wang Lin mengambil salah satu di antaranya dan mulai memindainya menggunakan akal ilahinya, ia pun terkejut terheran-heran menemukan batu giok itu berisikan suara suram yang mengimpokkan kepada semua pembudidaya di dalam aliansi 4 sekte di wilayah ibu kota untuk berperang, dan juga memanggil semua kultivator barbar di seluruh penjuru wilayah ibu kota untuk join menjadi relawan dalam peperangan ini. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya memilih untuk merenung sejenak dan pada akhirnya menghancurkan batu giok itu di tangannya, sebelum kemudian tiba-tiba menghilang dari TKP-nya untuk muncul kembali di atas wilayah ibu kota dan memutuskan melakukan penerbangan di atas langit menyusuri seluruh penjuru wilayah ibu kota dengan tujuan menemukan sumber salju. Itu.